Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita lanjutkan tadi setelah kita sampaikan taklim kita masuk bab 2 terkait bisikan jiwa atau al-katir, orang-orang yang wusul. Wusul artinya sampai. Bab 2 ini ada 2 part. Perjanjian diandong dapat kaji ini karena ini perkara bisikan ilham. Berani amalin? Tanya, barani mengamalkan, barani. Kalau mana nggak cuit jangan diamalkan deh. Kalau pas sudah diamalkan ada cuit jangan dilakukan. Tapi kalau itu tidak sana, karjuan ya, apa bisikan itu? Anu ingin bukti saja hasil kaji kok. Manusia itu punya bisikan yang disebut al-katir. Kalau bahasa syariatnya ilham. Ya, ilham kan ada di Quran. Ya, bukan ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu khusus untuk Nabi dan Rasul. Di bawah ilmu laduni, ilham. Kalau ke Rasul itu ilmu laduni dari sisi Allah langsung. Ilham itu melalui kemakhlukan disebut malakuti, malaikat. Ingat ilham itu ada dari malaikat, ada dari asyaiton, ada ilham jelek, ada ilham baik. Dan ada satu ilham lagi, apa itu? Hawa nafsu, jelek juga tuh. Sering bisikin kan? Nah, manusia tuh hidup sehari ada berapa ribu bisikan tanpa kita sadari? 7.000 bisikan, Pak. Bayangin. Ya. Ada 7.000, makanya kita pekakan itu. Itu gunanya kita bertasawuf. Amalannya apa? Realisasinya apa? Ini bukan kaji yang sifatnya klinik dan bukan pula kaji yang diamalkan menjadi kita jago, enggak. Potensi manusia itu ada kekuatan disebut sultan. Kenapa sering tertutup? Karena kuatnya asbab. Hukum sebab akibat akal. Kita bahas di kondisi kekinian. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, mudah-mudahan bisa mengamalkannya dan memahaminya dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Na ilahil ma'hud wa sholatu wa salamu li ayatiril hayatil wujud wa ashabil ajam li kulli mawjud. Sholatan tutafi qulubinal iman wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa biha biyunal Qur'an wa tubahimu ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurun nahi wa nurun najari ila wajikal karim. Amma ba'du. Sebagian ulama sering berkata, jika antum mau mengenali bisikan baik dan bisikan jahat, harus tahu perbedaannya atau bisikan buruk. Ya. Itu nggak kedengeran, tapi tahu-tahu yakin, ya. Di antara kedua itu harus tahu perbedaannya. Dan ingat, bisikan baik juga kalau itu ganggu setan, ya, bisa jadi jelek. Karena kekuatan syaitan yang disebut al-qarin pada tubuh manusia itu ada pengiringnya disebut qarin kan, ada di Quran itu, ya. Itu makhluk yang namanya jin qarin, itu sering membisikkan untuk melakukan kejelekan. Kerjanya dari bisikan, tidak suruh langsung dibawa tangan atau kaki suruh jelek maksiat, enggak, dibisikin dulu, joinnya dengan hawa nafsu, maka kita yang menggerakkannya. Jadi intinya kekuatan qarin bisikan jelek itu enggak kuat kalau kita tidak mau melakukannya. Tidak akan melakukan maksiat. Kelemahannya kita tidak memahami, tidak mengilmui bisikan itu. Ya, bagi orang yang sudah al-katir, yang peka, yang bersih
ya, yang sering ditalkin hatinya, maka bisikan ilham itu menjadi tegas, ya, menjadi tegas. Itu disebut peka, ya. Jadi harus tahu perbedaannya. Setelah tahu perbedaannya, harus menimbangnya dengan neraca secara keilmuan, itu wilayah syariat. Salah satu dari 3 neraca itu adalah sebagai berikut. Timbangannya ya. Nah, 1. Jika bisikan itu bertepatan dengan syariat, maka itu adalah bisikan baik. Ya, sholat kamu, puasa kamu, sholat sunat kamu, tahajud kamu, maka itu bisikan baik karena terkait dengan syarat. Jika sebaliknya, berarti hukumnya ruksyah atau syubhat. Bisikan itu adalah bisikan buruk. Kalau dapat jangan dilakukan, ya. Jika tidak mendapatkan penjelasan dengan cara ini, berpalinglah kamu dari bisikan tadi dan ikutilah langkah-langkah orang saleh. Artinya tanya yang ahli. Berhati-hati. Melakukan sesuatu itu berhati-hati. Kondisi sekarang terjadi, orang-orang yang pintar itu tidak hati-hati dari bisikan tadi. Akhirnya ngomongnya tolol sedunia katanya. Nah, kacau dunia itu. Itu akibat dia tidak memahami konsep ilham, ya. Ada ego kerjasama, ada hawa nafsu. Jadi hati-hati dalam kehidupan. Dalam bertindak hati-hati, ngomong pun harus hati-hati. Itu yang paling penting, ya. Berbahaya itu bicara, ya. Kadang-kala lebih berat hukumnya berbicara daripada bertindak, iya kan? Nah, karena zaman sekarang udah berlaku omonganmu harimaumu, betul kan? Nah, hati-hati tuh, ya. Jika langkah orang soleh yang kamu temui dalam mewakili bisikan, kamu bertanya, yang selalu ada pada orang-orang yang pandai misalnya, maka bisikan itu adalah bisikan baik. Jadi seimbangkan. Nah, tapi di sini susah juga bertanya kepada orang yang soleh, ya. Susah juga, ya. Jika tidak, bisikan itu adalah bisikan buruk, ya. Ini penting untuk dipahami. Namun jika dengan pertimbangan kamu belum juga menemui penjelasan, berpalinglah kamu dari emosi negatif dan nafsu. Kalau bisikan itu mengandung emosi dan nafsu, paling. Jika kecenderungan jiwa kamu pada bisikan itu berupa kecenderungan bersifat karakter, bawaan karakter, bukan optimisme, khususnya kepada Allah, maka bisikan itu termasuk bisikan buruk. Kebiasaan kamu, ya, karakter itu jangan diikuti, ya. Ini penting harus jelasan. Yang kedua, jika ingin tahu membedakan antara bisikan jahat yang berasal dari syaitan dan dari nafsu, ya, atau bisikan itu dari Allah, perlu kita perhatikan 3 ini. 1. Jika kita mendapatkan bisikan itu kuat dan sifatnya rutin, kuat, itu ke itu, rutin, banyak di mimpi, tahu-tahu ingat aja itu lagi, terus rutin pada suatu keadaan, bisikan itu insya Allah datangnya dari Allah, datangnya dari Allah, ya. Namun jika kita menemukan bisikan penuh keraguan, katrat, khawatir, dan tidak konsisten, tidak terus menerus, loncat-loncat, maka bisikan itu dari korin, syaitan, bersifat syaitan. Yang kedua, jika bisikan itu kamu temui setelah kamu melakukan sesuatu dosa, kamu melakukan dosa nih, mabok, apa kek, maksiat, ya. Kemudian dapat bisikan, ya. Itu datangnya dari Allah. Bingung. Tapi untuk mengingatkan azab. Nah gini, kita sudah melakukan maksiat, neraka kamu, sial kamu ke depan, itu dari Allah. Itu dari Allah, ya. Nah, ini gunanya thalibul ilmi.
bukan dari setan itu. Kalau kita sudah melakukan maksiat dapat bisikan, apa kata ilmu, itu berarti dari Allah untuk peringatan. Ya, berarti Allah masih sayang tuh. Ya, biasanya kenanya ini kalau orang terkontaminasi, orang soleh terkontaminasi. Orang baik-baik, keluarga baik-baik, tahu-tahu karena segen sama teman dibawa mabok, maka langsung tuh biasanya dapat bisikan. Nah, tuh, itu dari Allah tuh. Untuk mengingatkan, ya jangan dilanjutkan ya. Hal ini, bisikan itu akan berupa yang disebut azabnya. Jika muncul bukan dari akibat dosa yang kamu lakukan, bukan dari dosa atau muncul. Ya. Jadi kalau tidak dari akibat dari dosa, bukan dari akibat dosa yang kamu lakukan, umumnya datangnya dari syaitan. Terbalik kan? Kamu tidak melakukan dosa dapat bisikan, umumnya syaitan tuh. Orang soleh sering dapat bisikan. Ya, hati-hati tuh. Nah, nanti lu bahas lebih jelas lagi ya. Ketiga, jika sesuatu bisikan itu tidak melemahkan semangat berzikir kepada Allah, ya, bermakna bisikan itu datang dari hawa nafsu. Bukan dari Allah, bukan dari Quran. Dari semangat hawa nafsu. Sedangkan jika melemahkan berzikir kepada Allah bermakna dari Quran syaitan. Ya. Nanti dong jelaskan. Itulah 3 ya, guna mengetahui perbedaan bisikan tadi. Jadi 1, 2 sudah. Ketiga, jika kamu mau membedakan apakah sesuatu bisikan kebaikan itu datang dari Allah atau dari makhluk malaikat, tolong perhatikan 3 ini perkaranya. Jika suatu bisikan melintas sangat kuat, ya, dalam satu keadaan, maka bisikan tersebut datang dari Allah. Sekali aja, tapi kuat. Besok gak ketemu lagi. Apakah bisikan itu melalui kenyataan mimpi atau tahu-tahu kita harus melakukan itu? Tapi kuat sekali, itu datang dari Allah. Allah gak berulang. Namun jika berulang-ulang lintasan itu lagi, besok gitu lagi, dapat ilham mimpi gitu lagi, bermakna datang dari makhluk malaikat. Kenapa? Karena kedudukan malaikat itu bersifat penasehat pada manusia. Penasehat kebaikan. Makhluk jin korin penasehat keburukan. Berulang-ulang tuh. Kalau Allah nggak berulang-ulang kan sifatnya tauhid. Sekali tapi kuat. Ya. Tapi jika bisahkan itu datangnya setelah kamu berusaha baik semaksimal mungkin. Kita udah berusaha baik semaksimal mungkin melalui ketaatan kepada Allah ya. Bisikan itu datangnya dari Allah, jelas. Jika bukan demikian, bermakna bisikan itu datang dari malaikat. Kamu tidak melakukan ketaatan, ya biasa saja, sholatnya biasa saja, dapat bisikan itu datangnya dari malaikat. Tapi kalau kamu sudah melakukan ketaatan, rajin sunnahnya, sholatnya di awal waktu, maka itu datangnya dari Allah. Nah, tapi jika berkaitan dengan masalah furu cabang dan kaitannya dengan amalan lahiriah, maka bisikan itu datang dari makhluk malaikat. Sebabnya menurut kebanyakan para ulama, malaikat tidak mempunyai cara untuk mengenali batin seseorang. Enggak. Batin asyir. Ya. Tapi perlu dipahami Iwan semuanya, sepertinya bisikan baik yang datang dari setan itu sering tertipu. Kalau kita ikuti itu sebenarnya namanya kalau di syariat istidrat. Apa? Istidrat. Dan justru akan mendorong kita kepada keburukan, tolak, hindari. Maka kita perlu mencermatinya dan mengilmuinya dalam hal Al-Kathir ini. Jika dalam dirimu ada bisikan disertai semangat tidak bimbang, tapi sifatnya tergesa-gesa, kita nggak ragu, tapi harus buru-buru. Tidak santailah, tidak disertai rasa takut kepada Allah atau buta pada akibatnya. Tolong teliti batin, maka ketahuilah bisikan itu pasti datangnya dari syaitan. Dan perlu kamu cepat jauhi. Sebaliknya jika bisikan itu muncul bukan seperti bersifat yang disebutkan tersebut, bahkan lebih bersemangat, namun bimbang,
santai namun timbul rasa takut kepada Allah, tahu akibatnya, teliti batinnya, maka ini bermakna bisikan itu datang dari Allah ataupun dari makhluk malaikat. Jadi perlu diketahui ikhwan semuanya, dan perlu ditegaskan bahwa semangat merupakan perasaan ringan pada diri manusia untuk melakukan suatu perbuatan tanpa ketelitian batin. Itu namanya semangat. Jadi menyebut-nyebut balasan Allah biasanya menjadikan semangat semakin bertambah dan batin semakin tetap dan semakin teliti. Itu perlunya dakwah dan nasihat. Karenanya bertindak terukur, teliti secara santai adalah cara yang terpuji kecuali dalam beberapa keadaan tertentu. Begitu juga ketika kita berbicara, apalagi kalau kita ulama atau public figure. Karenanya ada pepatah, ucapanmu adalah harimaumu. Nah, disinilah pentingnya kita memahami perkara-perkara kebatinan bisikan yang disebut Al-Katir tadi. Jadi terjadinya huru-hara dan demo akhir-akhir ini di Indonesia, sebenarnya inti perkaranya yaitu banyak umaroh yang tidak memahami Al-Katir. Al-Katir itu bisikan. Jangan salahkan orang. Pada diri kamu sendiri, bisikannya salah persepsi, yaitu bisikan jiwa. Jadi kalau disebut Al-Katir, judul kaji ini adalah bisikan jiwa, ya. Supaya tajam bisikan jiwa, ada amalannya, sayang bukan di syariat umum, tapi berada di fikih tasawuf. Itu yang nanti disebutkan. Ulang-ulang, asah-asah, insya Allah. Jangan didengerin, tahu-tahu terasa aja kita akan dapat pemahaman, sama ya. Nah, itu. Jadi disinilah pentingnya keilmuan tasawuf amali, itulah torekot. Jadi tarekot tertinggi adalah kalau ditarik ke ini ada petunjuk-petunjuk itu bukan dari luar. Artinya itu behiti itu dari Al-Katir. Ya. Rasa takut kepada Allah lebih cenderung pada penyempurnaan dan melakukan amal. Bimbang tidak menepati ketentuan syarak dan bimbang tidak diterima oleh Allah. Jadi khawatir itu waswisu fi syudurinas, ya. Adapun menilik akibat bisikan melalui mata batin itu menyebabkan batin kita tahu, yakin bahwa bisikan itu merupakan satu bimbingan ke arah kebaikan. Kadangkala pandangan hati, ya, dapat melihat pada ganjaran Allah di akhirat kelak, insya Allah. Demikianlah 3 perkara yang perlu kita pahami, kita perlu ketahui, walaupun agak bingung tadi, ya. Karena belum jelas, karena hanya disampaikan secara syariat, ya. Yang perlu kita ketahui di kehidupan sekarang, jagalah baik-baik semua itu. Pekakan, ilmui, karena itu merupakan ilmu yang sangat langka dan sangat baik untuk diamalkan dan bersifat sangat latifah, lembut. Serta terdapat sebongkah rahasia yang agung di dalamnya. Itu sebabnya orang yang mendapat ilham, orang yang mendapat firasat, Islam ngajarin firasat. Imam Syafi'i aja mendalami ilmu firasat, ya. Tapi firasat yang benar di umat ini, apalagi akhir zaman yang sekarang sudah mulai langka karena kuatnya hukum sebab akibat. Ada hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari bernomor 42, ya. Juga melalui hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga Imam Muslim meriwayatkannya bernomor 2398, yang melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah sebagai berikut. Perhatikan, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kan fima qablakum minal umami nasun muhadatuna fa inna yakafil ummati ahadun fi innahu umaru. Rawahul Bukhari warahul Muslimun min riwayati Aisyah radhiyallahu anha wa fi riwayatun qala Ibnu Wahim muhadatuma aynumul hamuna. Artinya gini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dahulu di antara umat sebelum kalian, dahulu ada beberapa muhadatsun.
Orang yang mendapat firasat dan ilham itu muhadatsun. Yang benar ilham itu, tapi tidak dijadikan hukum fikih syarah, tidak boleh. Seandainya ada seseorang di antara umatku, maka sesungguhnya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Imam Muslim pun meriwayatkannya melalui Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat mereka berdua, Ibnu Wahab rahimahullah berkata, muhadatsun artinya mulhamun. Orang yang mendapat ilham, termasuk kita, orang yang mendapat ilham. Sering kita tidak paham ilham atau tidak nih. Nah, nih di sini kita pahami. Jadi orang yang mendapat ilham disebut mulhamun. Juga diistilahkan mahdatun. Mendapat firasat khusus dengan kebenaran melalui ucapan. Tanpa direncanakan kita bisa ngomong. Ataupun tanpa disengaja kita sudah tahu itu bukan berita nubuah ya. Bukan berita kenabian. Itu person. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitab Madarijus Salikin, itu referensinya, tahdits aktaru khususiatin min mujaradil ilhami. Tahdis lebih khusus daripada sekedar ilham. Jadi makomatnya gini, di atas ilham itu ada yang namanya tahdis, itu lebih jelas. Dan kita punya potensi menjadi tahdis. Ilham aja kita sering blank, ragu. Kalau sudah tahdis, tidak ragu. Pasti kita melakukan. Itulah yang akan kita amalkan. Mendapatkan tahdis. Apa itu tahdis? Makomat di atas ilham. Paham? Ya, itu disebut tahdis. Ya. Tahdis aktaru khususiatin min mujaradil ilham. Tahdis lebih khusus daripada ilham. Di atas ilham. Ya. Jadi gini, siapa kalau dicontohkan paling jago tahdis? Sudah jelas Umar bin Khattab. Kalau ketimuran sudah jelas Aba Anom. Kalau di Sumatera Barat sudah jelas Syekh Burhanuddin, Tuanku Ulakan. Sudah jelas tahdisnya tinggi. Bukan ilham lagi. Dia tidak ada guru tapi dia bisa melakukan. Selawat tulang. Ya, diantaranya. Itu tahdis. Di gurunya sana, di Aceh tidak ngajarin selawat tulang. Tidak. Rayang dangung-dangung, memanggil orang sholat. Syatar, itu tahdis. Tidak dengan ajan karena lebih kuat. Sama ya? Itu tahdis tuh. Jadi amalan-amalan itu yang kita coba rangsang untuk kehidupan sekarang. Ya. Lebih khusus, makanya tahdis itu lebih khusus. Kalau lebih khusus berarti ada ilmunya. Jadi ilham diperuntukkan bagi orang yang beriman. Umum, awam. Mempunyai kadar keimanan mereka. Maka dari itu setiap orang yang beriman diberikan ilham. Sama. Jangankan manusia. Lebah aja dikasih ilham. Dari Quran. Kita diberi ilham Pak. Jahat. Ya, degil dapat ilham. Ya. Dari Allah. Begitulah baiknya Allah. Maka syukuri. Gak mungkin kita mengerti agama kalau tidak ada ilham. Ya. Dulu nggak ada ilmu apa tuh Universitas Al-Azhar, UIN nggak ada. Dari mana orang-orang dulu jadi pinter kan? Karena ada petunjuk. Ya. Di atas itu ya tahdis tadi. Ya. Sebagai hasil dari keimanannya. Adapun tahdis itu ilham ya, umum, awam. Orang beriman dapat ilham. Tahdis dinyatakan oleh Nabi SAW. Ada hadisnya. Ya, ini dia. Laukan fi ummati ahadun lakana Umar radhiyallahu anhu. Aya min ahlil tahditi fahuwa ilhamu kashan. Hadis riwayat Bukhari 4637 sahih.
Artinya, seandainya ada seseorang, kata Nabi, di antara umatku, maka sesungguhnya dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Itu dapat tahdis. Dengan kata lain, ia termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan tahdis, maka ia adalah ilham yang sifatnya khusus. Jadi tahdis itu ilham yang sifatnya khusus. Fa'in yaka fi umati, seandainya ada seorang di antara umatku, ucapan Nabi itu bukan atas dasar keraguan. Pasalnya umat Islam adalah umat terbaik, umat sempurna, akhirul zaman. Kita ini umat terbaik dari sekian banyak umat-umat sebelumnya. Nah, syukuri itu. Jadi jangan merugi, nggak ketemu Nabi, tidak. Kita umat terbaik, ya. Akan tetapi hal itu dilakukan sebagai sebuah penegasan, ya. Apabila hal itu mungkin terjadi pada umat-umat terdahulu, berarti keberadaannya pada umat Islam sangat mungkin terjadi di kondisi sekarang. Jadi isi kandungan hadis tadi, jelaskan dulu karena ini sahih. Disebutkan menjelaskan adanya kelebihan keutamaan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, kan umat akhirul zaman itu. Iya kan? Sama dengan kita. Sahabat Umar radhiyallahu anhu mendapat pujian khusus. Memang di masa hidup Rasulullah SAW, beliau mempunyai banyak gagasan, tempat bertanya kepada Umar, nasihat gimana perang, menghadapi musuh, itu Umar. Gagasannya banyak, dengan ketentuan yang diturunkan Al-Quran hampir selaras. Nabi aja bertanya, untuk politik gimana. Jadi tetap presiden ada penasehatnya. Kalau namanya penasehat spiritual, itu orang yang tahdis, ya. Ilhamnya dikhusus gitu. Juga sepeninggalan Nabi SAW, dia mempunyai banyak gagasan yang tepat sasaran. Sedangkan umat Islam sekarang, umat akhirul zaman atas umat-umat sebelumnya pasti harus lebih baik. Yang demikian itu disebabkan sedikitnya orang yang mendapatkan keistimewaan taktis zaman sekarang. Kenapa? Karena kekuatan sains, teknologi, dan hukum asbab. Itu gunanya kita memahami konsep-konsep tasawuf. Jangan dibid'ahkan. Di Islam aja ada ayat mutasyabih kok. Betul kan? Ada ayat muhkamat. Mutasyabih itu kan ruhani. Islam ngajarin ruhani. Jadi Islam sebagai agama penutup, dan demi menjaga kemurniannya, Al-Quran telah mencukupi daripada yang lainnya. Ya, jadi gini, kalau Bapak hafal Quran, kalau selalu berkorelasi bertanya kepada Al-Quran, Bapak tidak akan mendapat ilham. Bapak tidak akan mendapat tahdis. Kalau Bapak hafal Quran, nggak akan dapat ilham, nggak akan dapat ilmu yang sifatnya laduni dari sisi Allah langsung kepada seperti Nabi yang disebut tahdis. Kenapa? Karena kalau Quran sudah ada di kita, maka ilmu tadi harus kalah, paham? Bukan bodoh itu. Maka kalau ditanya uas, itu nggak dapat ilham itu. Karena dia udah ngelotok ilmunya, paham nggak? Qurannya. Jadi kalau kita yang maro-maro ini, ya kejar. Kalau ngejar ya kita keburu mati kan, seperti dia. Maka kita minta, kita bermohon dengan ilmu tahdis atau ketajaman ilham. Itu gunanya. Kenapa? Sekarang mungkin jarang ilmu ilham, ilmu tahdis, ilmu firasat. Tahu? Karena Islam sudah sempurna. Ada Quran. Nah, kita bisa buka aja. Jadi jangan dikejar ilmu ini. Kecuali kita niatkan memang kita nggak bisa baca ini, kejar ilmu itu. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Jadi ini waduh. Mungkin baca Quran, mungkin hafal Quran, mungkin nggak dapat ilham. Memang benar, karena ilhamnya sudah penuh. Nggak boleh ngalahin Quran. Jangan pola berpikir spiritual, benerin dong. Iya kan? Ya. Karenanya Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya nih ya terkait ilham dan tahdis, Miftah Dari Syahadah. Ringkasnya sebagai berikut. Patamalu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala fi irsal al-rusul illa al-umat wahidatillah al-ukhra fakullama mat rasulullah makana akraha.
Dan renungkanlah hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam pengutusan para rasul kepada semua umat. Satu persatu secara bergantian. Setiap orang rasul wafat maka diganti dengan yang lainnya. Habis rasul maka ada pewaris nabi, wali. Habis wali ada ulama. Ya kan? Nah, ada. Nggak akan habis itu. Karena itu nazran lidaruta mazi al-rusi an anbiya bil khailafati li anna akhlul ahum da'i fala taqafi bitarafi syariati Rasulullah as-sabaqina. Mengingat perlunya kedatangan para rasul dan nabi secara beruntun, sebab akal kita umat manusia lemah, harus ada petunjuk. Ya, betul kan? Seandainya ada seorang di antara umatku, maka sesungguhnya dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu dia yang perlu Anung sampaikan. Setelah nubuat, setelah kenabian berakhir, ditutup oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan diutus Nabi Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul Nabi Allah akhirul zaman, maka beliau diutus kepada umat yang paling sempurna. Akal dan pengetahuannya sudah di puncak, pemikirannya yang paling banyak ilmunya, dengan membawa syariat paling sempurna yang pernah muncul di muka semenjak terciptanya bumi sampai masa beliau diutus. Maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan umat ini dengan kesempurnaan rasulnya, kesempurnaan syariatnya, kesempurnaan akal pemikirannya dari datangnya rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita ini kalau masih nanggung ilmu syariatnya, fikihnya, Rasulullah SAW bersabda begini, inna qad kan fima qablakum minal umam nasha muhdituna fa in yakun fi ummati ahadu fa Umar. Ya, ikuti seperti Umar, kejar ilmu ilhamnya sampai titik tahdis insya Allah. Jadi redaksi tadi, hadis tadi menunjukkan kepastian adanya orang yang mendapatkan tahdis di zaman sekarang, ya, di kalangan umat. Sementara di kalangan umat Muhammad SAW sendiri, beliau membatasinya. Kalau antum apal Quran, apal hadis, lulusan misalnya sampai LCH, S2, maka ilmu ini nggak akan dapat karena sudah sempurna. Nah, kita kan kebanyakan nggak sampai ke sana. Maka kejar ilmu firasat, ilham, tahdis. Insya Allah nggak perlu lama Pak, asal bersih hati benar, ada penuntun, ada guru. Gurunya bukan setan. Gurunya ada gurunya, ada nasabnya. Maka ilmu ini bukan ijazah, sebetulnya sudah dijelaskan secara sisi syariat, ya. Nah, itu yang perlu Anung sampaikan. Jadi dengan begitu, Anung tunjukkan lagi di dalam kitab Madarijus Syalikin karya Ibnu Qayyim berkata begini, perhatikan. Nah, maqamat tahdisi duna maqamil wahil qosi wasyadikina kama fi Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu wadaha qoma qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan tahdis berada di bawah kedudukan wahyu. Wahyu, tahdis, ilham. Ya. Wahyu rasul. Tahdis para wali, khalifah, mukmin, ilham, iman umum. Ya. Nah, wahyu khusus para syidikin sebagaimana yang terdapat pada Umar bin Khattab. Wahyunya namanya tahdis. Itu tahdis, ya. Hal ini seperti dikatakan Rasulullah SAW, innahu qad kan fima qablakum minal umami nasumuhdatuna fa inna yakun fi ummati ahadun fa Umarun. Sesungguhnya dahulu di antara umat sebelum kalian ada beberapa muhadatsun, orang yang mendapat firasat ilham yang benar, itu yang tahdis. Seandainya ada seorang di antara umatku, maka sesungguhnya dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Aku Ibnu Qayyim pernah mendengar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata begini, waqad akadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala wajudi man hadatuhu fil ummati qoblana
Rasulullah SAW menegaskan eksistensi orang-orang yang mendapatkan tahdis di tengah-tengah umat sebelum kita, ya. Fi hadihil atna'i yufassaru hadal amru baina hadihil jamaati bisyurutin ma'an hadihil jamaata afdalu min gairiha dalika anil jamaati alati sabaqona kanat bihajatin masatin ila hadihil tariqati. Sedangkan di kalangan umat ini beliau menjelaskan dengan kalimat syarat, padahal umat ini lebih utama pada umat yang lain. Yang demikian dikarenakan umat sebelum kita memang memerlukan cara tersebut. Arti katanya cara untuk sampai ilham tahdis, ya, ilham tahdis itu ada syarat, ya, ada syarat. Berarti ada amalan. Cepat dong amalannya, sabar dulu. Anu jelaskan dulu, ya. Jadi umat ini tidak memerlukan, karena Nabi umat ini dan risalahnya telah sempurna, kecuali orang yang tidak mengejar risalah Nabi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat setelahnya memerlukan seorang yang mendapatkan tahdis, ilham, mukasyafah, dan tafsir mimpi. Sehingga kalimat ta'alik syarat dalam hadis tadi menunjukkan kepada kesempurnaan umat ini bukan karena kekurangannya. Bersambung 42 ya, 42.